Oke, selamat datang kembali di channel Dian Crypto. Di video kali ini saya ingin coba menganalisa kembali ya untuk kondisi market hari ini. Terutama yang ingin saya coba analisa di sini adalah untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Sebelumnya, kalau kita lihat di sini di Coin Market Cap untuk kondisi market hari ini ya, cukup lumayan dominan mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat di sini Polkadot naik sekitar 11,81%, Solana 2,25%, Uniswap 8,85%, Cardano ini cukup lumayan juga ya, 13,34%. Dan kenaikan ini tentunya dipengaruhi juga oleh Bitcoin dan Ethereum ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin sendiri hari ini naik cukup lumayan 5,17% dan Ethereum sendiri naik 7% ya. Nah, ini cukup menarik. Kenapa saya ingin di sini coba menganalisa Bitcoin dan Ethereum? Kalau kita lihat di sini, kenaikan Bitcoin dan Ethereum itu nggak terlalu jauh selisihnya ya. 5 dengan 7 gitu loh, nggak selisih kenaikannya nggak terlalu jauh seperti biasanya gitu ya. Dan memang kedua koin ini ya yang menentukan koin-koin lain itu ya, kenaikan dan penurunannya yang mempengaruhi gitu loh. Karena biasanya kalau misalkan Bitcoin naik dengan Ethereum turun atau sideways ya koin-koin lain juga kenaikannya nggak begitu signifikan gitu loh, malah akan cenderung turun ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, mungkin langsung aja kita menuju ke chartnya. Di video sebelumnya untuk Bitcoin ya, kita sekarang berada di chartnya Bitcoin. Di video sebelumnya, di chartnya Bitcoin, saya juga sudah menganalisa ya di time frame 4 jam ini. Nah, coba kita sedikit ulang ya untuk analisa sebelumnya untuk Bitcoin ini. Di video sebelumnya saya menganalisa bahwa Bitcoin akan mengalami kenaikan ya. Pada saat itu saya tanggal analisa di sini ya, di tanggal di 18 Agustus ya. Nah, dan di video sebelumnya saya menentukan resisten itu di candle tanggal 18 ini, di candle merah ini ya, untuk posisi opennya itu sebagai resisten gitu. Dan ternyata benar ya, candle-candle berikutnya tidak mampu gitu loh melewati resisten ini yang garis putih ini ya. Dan ya sebenarnya ini udah setelah itu mulai break dan nggak kuat ya, turun lagi gitu loh. Dan sekarang Bitcoin sudah naik lagi. Oke, itu mungkin sedikit kita ulang untuk analisa sebelumnya ya untuk Bitcoin ini. Sekarang kita coba untuk melihat ke depannya ya, untuk short term ya, Bitcoin ini akan tetap mengalami kenaikan, melanjutkan kenaikannya atau akan terkoreksi lagi gitu ya. Saya akan coba lihat di time frame yang lebih besar ya, di 1 jam. Di 1 hari. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin sendiri, sebenarnya masih dalam posisi uptrend ya. Kalau kita lihat di daily candle-nya. Dan ini menandakan sebenarnya Bitcoin itu masih dalam kondisi yang aman ya menurut saya ya. Ya kemarin memang terjadi koreksi di sini selama 4 atau 5 hari terakhir ini yang menurut saya wajar ya. Nah, untuk melihat atau kita memprediksi ya harga Bitcoin ini akan terus mengalami kenaikan atau mengalami koreksi kembali ya. Saya di sini akan menganalisa dengan melihat beberapa indikator ya. Indikator yang menurut saya itu indikator bullish ya. Nah, ada beberapa indikator. Yang pertama adalah kita lihat di sini sudah terjadi crossing ya di EMA 50 dan EMA 200, dan ini menurut saya sebuah indikator ya, indikator pembalikan yang cukup valid sih menurut saya di EMA 200 dan EMA 50 ini. Diperkuat juga kalau kita lihat di sini adanya salah satu indikator yang namanya bullish divergence ya, atau lebih ke ya, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini adanya satu indikator bullish divergence ya. Dan bagi yang belum tahu bullish divergence itu apa, itu kalau kita lihat di sini indikatornya itu adalah kita lihat di marketnya itu dari bottomnya, dari lower high dan lower low-nya itu naik ya. Posisinya naik dan di RSI-nya itu menurun gitu. Dan ini hidden divergence malah ya. Bukan bullish divergence biasa ya, tapi hidden bullish divergence ya.
Nah, bullish hidden divergence itu apa? Jadi kalau terbentuk pola seperti ini, salah satu indikator yang bullishnya tuh berkelanjutan gitu ya, kontinuitas ya. Kalau misalkan terjadi hidden bullish divergence kayak gini. Kalau bullish divergence biasa, yaitu kemungkinan untuk kenaikan yang lebih ke short term atau middle gitu ya, bukan kontinuitas gitu ya. Dan ini juga salah satu indikator yang cukup buat kita optimis juga sih bahwa kalau Bitcoin ini akan terus mengalami kenaikannya. Itu indikator yang kedua. Selanjutnya, kalau kita coba perbesar lagi di sini lebih detail lagi ya, kita coba lebih detail lagi itu dari indikator candle ya. Kita masih di time frame daily ya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah adanya candle doji ya di sini ya. Doji dengan shadow yang ke atas yang cukup lumayan panjang ya. Dan ini menandakan apa? Bisa dibilang ini untuk short term ya. Ini bisa dibilang ini sudah bottomnya memang sudah di sini ya. Karena dengan candle ini sudah menandakan sudah terjadinya itu pola candle reversal ya. Karena apa? Sama di video sebelumnya saya menjelaskan untuk candle reversal ya dengan doji ini. Salah satu syaratnya itu kalau kita lihat di sini sudah terpenuhi ya. Sebelumnya kalau kita lihat sebelumnya dia terjadi downtrend dan muncul candle doji. Dan ini salah satu indikator untuk pembalikan arah ya, naik ke atas. Dan kalau kita lihat selanjutnya, body candle atau posisi open candle sebelumnya itu kita jadikan sebagai resistannya ya. Nah, kalau misalkan candle setelah doji ini berhasil menembus resisten dari candle sebelumnya, ya ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa tren sudah berbalik ya, dari downtrend menuju uptrend gitu ya. Dan ini memang sudah terjadi gitu ya. Udah kalau kita lihat di sini koin juga sudah mulai naik ya, dan kenaikannya sudah cukup lumayan gitu. Oke, next selanjutnya dari posisi Bitcoin sekarang yang sedang mengalami kenaikannya atau sedang melanjutkan kenaikannya, itu target selanjutnya di berapa gitu. Kita bisa tarik Fibonacci di sini ya. Dan kalau kita lihat target selanjutnya itu untuk Bitcoin ya, itu di Fibonacci 1618 dan 2618 ya. Saya selalu menggunakan Fibonacci 2618 dan 1618 ini untuk menentukan target ya. Dan kalau kita lihat memang di Fibo 1618 juga di sini memang area resisten yang cukup kuat ya kalau saya lihat di sini. Tapi sebelum itu Bitcoin harus melewati resisten ini dulu ya di area 48.181 ini ya. Kalau ternyata memang Bitcoin bisa break dari resisten ini di minggu ini, maka target selanjutnya adalah di sini di 54.000 ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah yang paling penting ya, karena ini menjelang weekend ya, itu adalah volume. Kita harus perhatikan juga untuk volumenya sendiri ya, apakah untuk hari ini atau sampai 2 hari ke depan ya di weekend ini volume Bitcoin akan cukup lumayan besar atau dominan kecil ya, sedikit ya. Kalau misalkan untuk hari ini atau 2 hari ke depan ya volume Bitcoin tetap besar gitu, maka kemungkinan besar Bitcoin akan terus bisa melewati resisten ini ya, dan akan terus mencoba naik gitu loh. Tapi kalau misalkan hari ini dan 2 hari ke depan itu volumenya cukup kecil ya, ya kemungkinan untuk Bitcoin sementara waktu ya mungkin akan terjadi konsolidasi dulu di sini ya, sampai dia mencoba naik lagi gitu. Jadi di menjelang weekend kayak gini volume cukup penting ya, harus kita perhatikan juga gitu. Nah selanjutnya kita hilangkan dulu volumenya. Nah selanjutnya apa yang terjadi kalau misalkan ternyata di weekend ini volume sangat kecil ya, dan Bitcoin terjadi mengalami koreksi gitu. Kira-kira akan sampai berapa gitu loh penurunannya, di level berapa gitu. Nah kalau kita lihat di sini di Fibonacci 0,7686 ini salah satu support yang cukup kuat juga ya, cukup kuat. Dan Fibonacci 0618 ini tadi 0786 yang 0618 ini juga cukup kuat ya menurut saya, dan 0,5 juga cukup kuat. Nah jadi kalau misalkan volume Bitcoin cukup kecil untuk weekend ini ya, kemungkinan besar menurut saya Bitcoin itu akan mengalami konsolidasi ya di area sini. Dan kalau misalkan ternyata resisten di Fibo 0786 ini support di sini tertembus, ya Bitcoin akan turun, gak akan jauh dari ini ya,
nggak akan jauh dari level yang sekarang gitu loh kalau menurut saya. Paling jauh di sekitar di Fibo 0,618 ya, atau di harga sekitar 44.000 gitu, dan akan mengalami balik lagi naik ke atas gitu ya. Oke, itu untuk analisa Bitcoin. Sekarang kita coba lihat untuk Ethereum ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk Ethereum sendiri kurang lebih posisinya sama ya seperti Bitcoin tadi ya. Kalau kita tarik trendline di sini ya masih di dalam area uptrend ya untuk Ethereum ini. Nah, coba kita analisa apa yang akan terjadi dengan Ethereum selanjutnya. Apakah akan melanjutkan uptrendnya atau mengalami penurunan gitu ya. Ini ya. Nah, coba kita analisa ya seperti Bitcoin tadi ya. Kalau saya lihat di sini juga ada beberapa indikator bullish juga ya untuk Ethereum ini. Pertama kalau kita lihat ada udah muncul candle doji ya, dan candle selanjutnya itu sudah melewati body candle sebelumnya ya di sini ya, dan kita lihat ternyata betul sudah break dari resistance candlenya dan naik ya, dan terjadi kenaikan gitu. Dari sini aja kalau menurut saya udah cukup valid ya indikatornya gitu, dengan kita menggunakan analisa dari candle sendiri ini ya. Karena kalau kita melihat dari atau menganalisa dari candle swing seperti ini ya, udah cukup valid sih menurut saya kalau ini udah terjadi pembalikan arah ya dari downtrend ke uptrend ya. Dan coba kita lihat indikator lain ya. Sebenarnya sama sih seperti Bitcoin. Kita coba tarik dari sini ya. Ini ke sini. Kita coba rubah warnanya ya. Oke. Kita lihat garis yang biru ini, kita tarik di sini. Dan kita tarik juga garis dari sini ke sini. Sama gitu loh seperti Bitcoin tadi, udah terjadi indikator atau udah muncul indikator bullish divergence-nya, hidden bullish divergence, dan ini menandakan akan terjadi bullish atau kenaikan yang berkelanjutan gitu ya, secara kontinuitas gitu ya. Ini udah menandakan sih kalau menurut saya cukup meyakinkan lah kalau market ini akan semakin membaik gitu loh ke depannya ya. Selanjutnya kita akan coba pasang target ya untuk Ethereum ini akan mengalami kenaikan atau target selanjutnya di berapa gitu. Kita tarik juga Fibonacci dari sini, karena kalau menurut Fibonacci target selanjutnya itu adalah di 38.000 dan 47.090 ya. Tapi kalau kita lihat di sini juga cukup ada resisten yang cukup kuat sebelum Bitcoin menuju ke target ini ya. Sebelum Ethereum menuju ke target ini. Kita lihat di sini ada satu area ya, area resisten yang cukup kuat sih yang harus dilewatin oleh Ethereum terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, jadi kembali lagi kita lihat volumenya dulu untuk hari ini ya, sampai 2 hari ke depan, karena biasanya untuk market crypto itu tiap weekend ya, hampir setiap weekend itu volumenya kecil gitu. Tinggal kita tunggu saja ya, apakah Ethereum ini berhasil melewati resisten ini, atau karena terpengaruh weekend, volumenya kecil, terjadi konsolidasi terlebih dahulu di area sini ya. Oke, itu mungkin analisa untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Kesimpulannya adalah kalau dari indikator-indikator yang ada ya, itu menunjukkan hampir semuanya indikatornya bullish ya, dan itu cukup valid gitu loh menurut saya. Dengan analisa kedua koin ini, Bitcoin dan Ethereum ini, semoga juga bisa menjadi analisa untuk koin-koin yang lain ya, karena biasanya kan memang koin-koin yang lain mengikuti kedua koin ini gitu ya. Itulah kenapa di video kali ini saya hanya menganalisa untuk Ethereum dan Bitcoin ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Tapi sebelumnya disclaimer ini hanyalah analisa pribadi saya. Buat kalian yang menonton video ini, saya harap kalian juga melakukan analisa sendiri ya. Your own research ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.